Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Nur Asia, NIM 11920500079 dari kelas 3B Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi kimia, yaitu materi reaksi redoks beserta contoh soal dan pembahasannya. Sebelumnya kita mengetahui bahwa pada saat kita membelah buah apel dan didiamkan, lama-kelamaan apel tersebut akan berwarna kecoklatan. Kemudian yang kedua, pada besi, apabila didiamkan dalam udara terbuka, apalagi terkena air, maka besi itu akan berkarat. Kemudian yang ketiga ada pembakaran kayu ataupun pembakaran kendaraan bermotor, ataupun dalam tubuh kita terjadinya kerutan atau penuaan. Nah, semua contoh tadi adalah contoh reaksi kimia dalam kehidupan sehari-hari, yaitu reaksi redoks. Nah, apa itu reaksi redoks? Konsep reaksi redoks ini ada dua, yaitu dari reaksi oksidasi dan reaksi reduksi. Pada reaksi oksidasi terjadi pengikatan O atau pelepasan H, dan adanya pelepasan elektron, biloks naik, dan zat yang mengalami oksidasinya itu disebut reduktor atau pereduksi. Sedangkan pada reaksi reduksi terjadi pelepasan O atau pengikatan H, kemudian adanya penangkapan elektron, biloks turun, dan zat yang mengalami reduksinya itu disebut oksidator atau pengoksidasi. Kemudian mengenai bilangan oksidasi atau biloks, yaitu muatan relatif atom dibanding atom lain dalam molekul atau ion. Biloks ini ditetapkan berdasarkan konvensi IUPAC. Nah, aturan-aturan dalam biloks sendiri ini ada beberapa macam. Pertama, biloks unsur bebas itu nilainya 0, seperti Ne, H2, dan lain-lain. Yang kedua, jumlah biloks unsur dalam senyawa itu sama dengan 0. Contohnya senyawa H2SO4, apabila biloksnya ditambahkan, maka hasilnya akan 0. Kemudian yang ketiga, jumlah biloks dalam monoatom atau poliatom itu sama dengan muatan ionnya, seperti Na+, maka biloksnya plus 1. Kemudian pada poliatom SO2- berarti biloksnya -2. Kemudian biloks unsur dalam senyawa biloks H ini bernilai plus 1 kecuali pada senyawa hidrida yaitu -1. Kemudian biloks O bernilai -2 kecuali pada peroksida -setengah, peroksida -1, superoksida -setengah, dan oksifluorida plus 2. Kemudian logam golongan 1A bernilai plus 1, logam golongan 2A bernilai plus 2. Dan yang terakhir, golongan 6A pada senyawa biner adalah -2. Contohnya di sini ada Na2S, S-nya bernilai -2, dan golongan 7A -1 yaitu MgCl2, di sini Cl-nya bernilai -1. Kemudian pada contoh reaksi redoks. Nah, kita di sini ada reaksi redoks yaitu 2Ki ditambah Cl2 menjadi I2 ditambah 2KCl. Pertama-tama kita harus memasangkan dulu mana yang mengalami reaksi oksidasi atau reaksi reduksi. Nah, dengan memasangkan unsur ke senyawa atau senyawa ke unsur, karena ciri reaksi redoks itu perubahan unsur ke senyawa atau sebaliknya. Nah, di sini dipasangkan 2Ki dengan I2, kemudian Cl2 dengan 2KCl. Di sini 2Ki kita cari biloksnya yaitu I. Nah, ini juga I2. Nah, cara mencari 2Ki dalam biloks ini, I-nya yaitu 2Ki sama dengan 0, 2 biloks K ditambah 2 biloks I sama dengan 0. 2 kali biloks K itu kan golongan 1, berarti plus 1, ditambah 2 biloks I sama dengan 0. Biloks I sama dengan -2 dibagi 2, -1. Kemudian yang ini I2, karena ini unsur bebas, maka nilainya 0. Nah, maka -1 ke 0 itu kan naik, berarti mengalami oksidasi. Sedangkan yang selanjutnya di sini ada Cl2, ini unsur bebas, berarti sama 0. Nah, di sini 2KCl, cara mencari Cl-nya sama seperti I tadi, hasilnya -1. Maka 0 ke -1 itu turun, berarti mengalami reduksi. Maka dari contoh reaksi redoks ini kita dapat simpulkan oksidator atau mengalami reduksi yang biloksnya turunnya itu Cl2. Kemudian reduktor yang mengalami oksidasi dan biloksnya naik yaitu 2Ki. Kemudian hasil oksidasinya I2 dan hasil reduksinya 2KCl. Kemudian penyetaraan reaksi redoks. Ada dua, yaitu perubahan bilangan oksidasi PbO dan setengah reaksi. Nah, sekarang contoh soal dan pembahasan. Pertama,
Setarakan reaksi berikut dengan menggunakan metode setengah reaksi. Di sini ada Fe2+ ditambah Cr2O72- menjadi Fe3+ ditambah Cr3+ dalam suasana asam. Penyelesaian pertama, pisahkan menjadi setengah reaksi. Nah, di sini ada oksidasi, ada reduksi. Kenapa oksidasi di sini Fe2+ menjadi Fe3+? Karena di sini muatannya +2, di sini +3 berarti naik. Di sini reduksi. Di sini CR2-nya +6 dari perhitungan di sini. Nah, di sini Cr3+, di sini +3 berarti turun jadi reduksi. Kemudian yang kedua, samakan jumlah atom kiri dengan kanannya. Nah, karena Fe sudah sama 1 berarti sudah. Nah, Cr di sini Cr2, di sini sebelumnya Cr-nya 1 berarti tambahkan 2. Di sini O7, di sini tidak ada. Nah, samakan yang ketiga, samakan O dan H sesuai suasana. Karena di sini Fe tidak ada unsur O atau H, berarti sudah saja. Dan di sini reduksi ada unsur O7. Nah, O-nya di sini -14. Supaya sama dengan ini, ada O-nya di sini tambahkan 14H+. Karena di sini 14 berarti bagi duanya H2O-nya berarti 7H2O. Kemudian yang terakhir, menyamakan muatan dengan menambah elektron, kali silang lalu jumlahkan. Nah, di sini muatannya +2 dan di sini +3. Supaya sama dengan ini, maka ini ditambahkan 1 elektron. Kemudian ini juga sama karena di sini muatannya -2, di sini +14, maka 12 elektron dan di sini 6. Supaya sama dengan ini 6, maka tambahkan 6 elektron. Kemudian kali silang, di sini kali 1, di sini kali 6. Seperti ini dikalikan. Kemudian karena di sini bisa dicoret 6 elektron, coret, dan dijumlahkan hasilnya seperti ini. 6 Fe2+ ditambah Cr2O72- ditambah 14H+ menjadi 6 Fe3+ ditambah 2 Cr3+ ditambah 7H2O. Kemudian yang terakhir bisa dicek jumlah muatannya dengan jumlah atomnya. Kemudian contoh soal yang terakhir, setarakan reaksi berikut dengan menggunakan metode PBO. Di sini ada reaksi MnO ditambah PbO2 menjadi MnO4- ditambah Pb2+ dalam suasana asam. Nah, penyelesaiannya seperti yang tadi cara setengah reaksi, sama saja, hanya saja ini dilangsungkan, tidak dipisah-pisah setengah reaksi. Nah, pertama kita pasangkan dengan yang akan mengalami reaksi redoksnya. Nah, di sini ada MnO dengan MnO4-, maka cari biloks Mn-nya. Kemudian ada PbO2 dengan Pb2+, cari biloks Pb-nya. Pertama untuk MnO dan MnO4-, cari biloks Mn, yaitu karena di sini O-2, maka Mn berarti +2. Nah, di sini MnO4-, karena di sini ada muatan -1 berarti harus sama dengan -1. Nah, di sini O-2 dikali 4 -8 berarti supaya hasilnya -1 Mn-nya +7. Maka Mn +2 ke Mn +7 naik 5 elektron berarti mengalami oksidasi. Kemudian yang ini PbO2, cari biloks Pb-nya. Nah, di sini O kan -2 dikali 2 -4. Berarti Pb-nya +4. Di sini Pb2+, karena harus di sini ada muatan ion, berarti biloksnya sama dengan muatan ionnya, berarti +2. Maka +4 ke +2 turun 2 elektron, maka mengalami reduksi. Nah, sudah seperti ini, kita kali silang karena di sini 2, di sini 5, di sini kali silang, di sini 5, di sini 2. Nah, kali silang ini untuk menambahkan koefisien atom yang belum setara. Ini 5 ini untuk 5 Pb2+ dan 2 ini untuk 2 MnO, seperti ini. Nah, sudah sama atomnya, jumlah atomnya, kemudian samakan muatannya dengan menambahkan H+ dan H2O. Di sini kan muatannya 0, di sini -2, di sini +10, jadi +8. Maka agar sama dengan ini +8, maka kita tambahkan 8H+. Nah, karena di sini ditambahkan 8H+, maka di sininya bagi duanya H2O-nya, jadi 4H2O. Jadi sudah sama. Nah, hasil akhirnya seperti ini. 2 MnO ditambah 5 PbO2 ditambah 8H+ menjadi 2 MnO4- ditambah 5 Pb2+ ditambah 4 H2O. Dan kita bisa mengeceknya juga dengan mengecek jumlah atomnya dan jumlah muatan ionnya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan dalam penyampaian materi.
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.